Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif teman-teman. Banyak orang berpikir kalau kusen sudah kropos, satu-satunya jalan adalah buang dan ganti yang baru. Padahal kita tahu itu biayanya nggak murah ya teman-teman. Itu mahal banget teman-teman. Padahal ada cara hemat, cepat dan hasilnya nggak kalah kuat. Nah, di video ini saya akan tunjukkan salah satu trik untuk memperbaiki kusen pintu yang kropos hanya dengan bahan-bahan yang murah dan hemat. Nah, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, bagian bawah kusen itu udah hancur nih. Ini dimakan rayap ya. Kalau dibiarkan pasti makin parah dan akhirnya pintu pun nggak bisa terpasang dengan baik. Kalau biasanya tukang akan bilang ya udah harus ganti aja yang baru. Nah, mari kita pakai cara yang lebih sederhana dan hemat dan bisa dilakukan siapapun di rumah. Bahan-bahannya sederhana dan murah ya teman-teman ya. Kita cuma butuh semen putih, lem putih ya, atau juga sering disebut lem kayu, dan sedikit air. Kita campurkan lem kayu ya, kita tuangkan lem kayu seperti ini. Nah, kemudian kita campurkan ke dalam air ya. Jadi maksudnya kita larutkan dulu lem ini ke dalam airnya biar nanti lemnya betul-betul larut dan lebih adonan itu lebih lebih tercampur lah, lebih rata tercampur lemnya. Kemudian kita masukkan semen putihnya teman-teman ya. Ya, jadi perbandingannya sih fleksibel aja perbandingannya. Ya, kira-kira 2:1 lah. 2 untuk semen dan 1 untuk lem ya. Untuk airnya kita kira-kira aja ya. Kita kira-kira sampai adonan ini membentuk tekstur yang pas atau seperti pasta ya teman-teman. Kita aduk-aduk aja ya. Kita aduk-aduk terus sampai tercampur sampai betul-betul adonannya tercampur ya teman-teman ya. Kita aduk rata campuran ini ya. Pastikan teksturnya nggak terlalu encer biar bisa menempel sempurna di kayu. Kalau terlalu kental kita tambahkan sedikit air ya. Kalau terlalu encer tambahkan lagi semen putihnya. Intinya teksturnya harus mirip pasta tebalnya. Jadi jangan terlalu encer ataupun terlalu kental. Kemudian bagian yang kropos tersebut kita bersihkan menggunakan kuas ya. Kita kuas-kuaskan aja seperti ini biar tidak ada debu atau ada sisa-sisa kotoran yang menempel ya. Jadi maksudnya kalau masih biar kita bersihkannya seperti ini ya. Kita teruskan bersihkan seperti ini nanti biar semennya bisa melekat dengan maksimal ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita tempelkan semen, nah selanjutnya kita semprotkan bagian yang grok tersebut menggunakan obat anti rayap ya teman-teman ya. Jadi kita semprotkan obat anti rayap di bagian-bagian tersebut yang akan kita tambal. Ini maksudnya bertujuan agar jadi obat rayap ini sebagai racun ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada rayap yang tersisa di situ ketika dia makan ini nanti rayapnya akan mati ya teman-teman. Selanjutnya, adonan semen yang tadi kita langsung aplikasikan ke bagian kusen yang kropos ya teman-teman ya. Gunakan scrap atau spatula kecil atau pisau dempul ya atau kape ya untuk memasukkan adonan ke semua celah kayu yang rusak. Jadi kita masukkan ya, kita pastikan bagian dalam yang berlubang juga terisi penuh ya. Kita pastikan bagian-bagian itu terisi penuh ya, rapat gitu ya teman-teman. Kalau perlu kita tekan-tekan ke bagian dalam gitu ya. Kalau misalkan susah pakai scrap bisa kita pakai tangan, pakai jari. Pokoknya kita masukkan bagian-bagian yang kropos itu menggunakan semen yang tadi ya teman-teman. Kita pastikan bagian itu terisi dengan padat ya teman-teman.
Nah, untuk yang lubang yang satu lagi yang bagian keropos yang bagian atasnya juga kita semprot dulu ya. Sebelum kita tambal, kita semprot. Ini bagiannya cukup dalam ya teman-teman ya. Kita semprot sampai bagian-bagian dalamnya biar nanti kalau ada rayap dia mati ya teman-teman. Kalau masih ada rayap dia mati. Nah, karena ini bagiannya lebih dalam sebenarnya teman-teman. Jadi kalau untuk menutupnya kita masukkan aja jari seperti ini ya. Karena ini susah tidak bisa pakai scrap ya. Karena terlalu dalam ini lubangnya. Tapi kalau misalkan kita punya potongan kayu yang bagus, kita juga bisa selipkan ke dalam ini ya teman-teman ya. Kebetulan saya nggak ada potongan kayu, jadi ya udah saya pakai semen aja semua. Jadi kalau misalkan ada potongan kayu ini kita bisa tambalkan juga ke sini untuk menutup lubang yang dalam ini ya. Karena saya nggak ada ya udah saya pakai semen aja semua. Saya pakai jari aja saya masukin biar padat ya, biar mengisi betul-betul mengisi bagian yang kropos ya. Nah, setelah kita tambal, kemudian kita diamkan dulu sampai kering ya. Karena ini semen hitam ini berbeda dengan semen, karena ini semen putih ya, jadi berbeda dengan semen hitam. Kalau semen hitam itu lebih cepat keringnya daripada ini ya. Kalau ini agak lama, mungkin bisa setengah harian baru kering. Nah, setelah kering itu hasilnya keras banget ya, dan tambalannya itu menyatu dengan kayu ya, coba. Nah, keras kan seperti ini, cuman karena ini tambalannya menyusut ya teman-teman, dia kondisinya belum rata dengan kusennya ya. Jadi sekali lagi kita ratakan kembali menggunakan campuran yang tadi ya, menggunakan campuran semen putih dan nempok dan air. Kita ratakan seperti ini biar tambalannya itu betul-betul rata dengan kayunya itu. Kita ratakan seperti ini, terus beberapa kali kita ratakannya. Ini kita hanya meratakan saja karena tadi tambalannya itu keringnya menyusut, jadi dia permukaannya belum merata. Jadi kita ratakan dan seperti ini, sama aja seperti kita melamir tembok ya teman-teman. Setelah selesai kemudian kita diamkan sampai kering ya. Untuk keringnya sendiri ini tidak terlalu lama ya, karena tambalan yang berikutnya ini tipis karena hanya meratakan saja. Mungkin hanya beberapa jam saja. Nah, sepertinya ini udah kering ya teman-temannya. Ini udah kering, udah kita pegang. Ini udah keras banget kan tuh ya. Ini keras banget, ini menyatu dengan kayu ya. Kayu yang tadi lapuk rusak ya. Sekarang kita hamplas bagian tambalannya ya, dengan menggunakan amplas ya. Kita hamplas seperti ini biar betul-betul halus permukaan kayunya, dan bagian tambalan tersebut tidak terlihat seperti tambalan. Jadi kita amplas seperti ini ya. Untuk amplasnya sendiri kita gunakan amplas jangan yang terlalu kasar ya teman-teman, yang sedang aja ya. Kalau nggak salah ini saya pakai amplas yang nomor 150 ini kalau nggak salah ya. Kita amplas, jadi biar setelah diamplas nanti kan ini kayunya, kusennya menjadi mulus ya, menjadi rapi kembali. Jadi bisa kita cat menggunakan cat dengan warna yang kita inginkan. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman, kita bandingkan. Nah, ini kusen sebelum kita perbaikinya. Waduh, ini rusak banget kan, kelihatan tuh berowakan gitu, bekas rayap kayak gitu ya. Wah, ini pokoknya nggak enak banget dilihat, nggak enak dipandang, nggak enak pokoknya. Ini bawaannya pengen bongkar aja. Dan ini hasilnya setelah kita perbaiki teman-teman. Kusen menjadi lebih rapi, menjadi halus kembali ya teman-temannya. Ini tinggal kita cat aja dengan warna yang kita inginkan. Nah, ini juga kusennya
Tambalannya pun keras ini ya. Ini kalau diketuk-ketuk ini seperti ini keras ya. Ini sakit ya teman-teman, nggak pakai tangan ini. Jadi nggak perlu keluar biaya mahal untuk ganti kusen baru. Nah, dengan trik sederhana ini, kusen keropos bisa diperbaiki dan kembali kuat. Kalau trik ini bermanfaat, jangan lupa klik, like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tip renovasi rumah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.